Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera. Setelah kalian mendengarkan sedikit soundtrack dari Indonesia Raya, semoga bisa menambah rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Oke nih, sebelum kita mulai ke materi yang akan dibahas oleh rekan-rekan kita perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Yang pertama ada Alizi dan Safwan. Yang kedua ada Arini Setia Pratiwi. Yang ketiga ada Miftah Farid. Selanjutnya saya sendiri, Mianti Afwasiti. Dan yang terakhir ada Nara Aditya. Hai, nama aku Mianti. Di sini aku akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Oke, apa sih itu Pancasila? Kalian pastinya sudah mengenalnya sejak kalian sekolah dasar. Tapi di sini aku akan tegaskan lagi dan mengulang sedikit tentang Pancasila. Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut sebagai ideologi negara kita. Pancasila ini adalah warisan dan karya bersama yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Dan harus diakui, pidato Bung Karno tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam perumusan dasar negara kita. Meski demikian, kesejahteraan Pancasila tidaklah bermula dan berakhir pada saat itu. Proses sejarah konseptualisme Pancasila melintasi rangkaian panjang fase. Fase tahapan lahirnya Pancasila yang dicetuskan oleh Yudi Latif tahun 2011 diantaranya ada fase pembuahan, yang kedua fase perumusan, dan yang ketiga ada fase pengesahan. Fase pembuahan, fase yang pertama. Fase pembuahan setidaknya dimulai sekitar dekade 1924 dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama yang dikukuhkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Perhimpunan Indonesia atau PI di Belanda mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya bahwa tujuan kemerdekaan didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama yaitu persatuan nasional. Maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda dalam etnis, agama, dan kelas, tapi tetap berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua ada solidaritas. Ialah menghapus perbedaan-perbedaan di antara rakyat dan lebih menghiraukan konflik-konflik kepentingan antara pihak penjajah dan rakyat yang dijauhkan. Tiga, non-koorporasi, yaitu keharusan untuk mencapai kemerdekaan melalui upaya-upaya bangsa sendiri, karena penjajah tidak akan memberikan kekuasaan secara sukarela. Dan yang terakhir, kemandirian atau self-help, keharusan untuk membangun struktur nasional politik, sosial, ekonomi, dan hukum alternatif yang berakar kuat dalam masyarakat pribumi yang sejajar dengan struktur pemerintahan kolonial. Intinya, di fase pembuahan ini ialah merumuskan konsepsi ideologi yaitu berupa prinsip-prinsip kemerdekaan. Selanjutnya, fase perumusan akan dijelaskan oleh rekan saya Arini. Baik, saya Arini Setia Pratiwi akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Pancasila, yaitu bagian fase perumusan. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. BPUPKI sendiri didirikan pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan beranggotakan 69 orang anggota untuk memberikan pemikiran dasar negara dan juga diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang kedua yang dilaksanakan pada 10-17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI pertama.
Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPU PKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, pada pidato pembukaan sidang. Dr. Rajiman Widyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Setelah mendapat arahan dari Ketua BPU PKI tersebut, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara yang pertama secara lisan dan tertulis pada Ketua Sidang pada tanggal 29 Mei tahun 1945, yang dimana usulan lisannya berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dan usulan tertulisnya berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian disusul dengan usulan dasar negara kedua, yaitu oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Menurut Dr. Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini usulan dasar negara menurut Dr. Supomo. 1. Yaitu persatuan atau unitarisme. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Dr. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Kemudian disusul usulan dasar negara terakhir oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni tahun 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Grondslag atau Weltanschauung, yang artinya fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, demi mendirikan negara yang kekal dan abadi. Insinyur Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Usulan dasar negara tersebut berisikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau pre-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Pancasila bagian fase perumusan. Oke, setelah teman saya menjelaskan tentang fase perumusan, nah sekarang yang fase ketiga yaitu fase pengesahan yang akan dipaparkan oleh Ali Zidan. Baik, terima kasih rekan saya hari ini Satya Pratiwi yang telah menjelaskan tentang fase perumusan di sejarah lahirnya Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Zidan Safwan dengan NIM 210313009 yang akan menjelaskan tentang fase pengesahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, menyusul setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehari sebelumnya, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang 1945, kecuali 7 kata yang berisikan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di belakang sila ketuhanan. 7 kata itu dicoret dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam lintasan panjang proses konseptualisasi Pancasila itu, dapat dikatakan bahwa 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila.
Pada hari itulah 5 prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama Pancasila dan tidak pernah berubah jumlahnya. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai dasar negara, Pancasila perlu persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Dan akhirnya mengalami perumusan final melalui pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah rumusan versi 1 Juni dan 22 Juni, melainkan versi 18 Agustus 1945. Selanjutnya, pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peniadaan 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit muslim. Tokoh tersebut diantaranya Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Teguh Muhammad Hasan, dan tokoh muslim lainnya. Jadi, elit muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama. Lalu selanjutnya ada Pancasila di era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk merealisasikan tekad kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 pagi hingga 4 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di rumah makan Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah hadirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ada 3 tokoh penting Muhammadiyah, yaitu 1. Ki Bagus Hadikusumo, 2. Mr. Kasman Singodimedjo, 3. Prof. Kahar Muzakir, dan para tokoh lainnya mengambil peran aktif di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, serta masih banyak tokoh lainnya. Maka jelas bahwa negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan, kesaksian, dan konsensus bersama Dar al-Ahdi yang dimana Muhammadiyah juga terlibat di dalamnya melalui para tokohnya sebagai salah satu perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, Kongres Wanita pertama tahun 1928 di mana Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Muktamar Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tingkat nasional tertinggi di Muhammadiyah. Di bawahnya ada tanwir. Ketika ada suatu hal yang tidak mungkin diselenggarakan muktamar, maka dilaksanakan tanwir, termasuk agenda penundaan muktamar. Istilah muktamar ini sudah umum di kalangan organisasi Islam, merujuk pada pertemuan besar wakil organisasi politik, sosial, profesi, dan pihak yang memiliki kepentingan guna mendiskusikan serta mengambil keputusan. Bagi pengurus Muhammadiyah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan tersebut. Tapi bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah akan muncul pertanyaan itu. Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan agenda utama adalah memilih anggota, pimpinan pusat yang baru, dan membahas dan menyusun program dakwah Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan. Dan dalam Muktamar Muhammadiyah juga akan membahas isu-isu strategis dan aktual dalam kehidupan berbangsa, bernegara sebagai ormas tertua di Indonesia yang didirikan KH Ahmad Dahlan 1912. Muhammadiyah punya peran besar dalam perjuangan dan membangun bangsa Indonesia. Selanjutnya, pandangan Muhammadiyah terhadap negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahdah. Pandangan Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah sampai pada struktur ke bawahnya menyepakati bahwa organisasi Muhammadiyah tidak bertentangan dengan ideologi di negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Negara Pancasila merupakan hasil konsensus kesepakatan nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil kesepakatan atau konsensus itulah yang diistilahkan dengan Darul Ahdi, negara kesepakatan nasional, sedangkan negara kesaksian diistilahkan dengan Darus Syahadah. Sehingga Indonesia sebagai negara Pancasila dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai negara hasil kesepakatan nasional dan negara kesaksian atau Darul Ahdi wa Syahadah. Oke, terima kasih kepada Nara yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Miftah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sudut pandang Muhammadiyah terhadap negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sadar jika agama Islam harus menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Namun juga tidak menafikan jika dalam berbangsa Indonesia juga mendapati sebuah kenyataan Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, dengan adanya pemahaman Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil membangun watak anak bangsa sebagai seorang muslim sekaligus sebagai penduduk tanah air. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah ini sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman, yaitu Badlatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Artinya, negeri yang baik berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila secara tegas disusun dan dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah 47 di Makassar pada tahun 2015. Keputusan Muktamar yang tertuang dalam tahfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Adapun Muhammadiyah pengamalan pada Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan Muhammadiyah pada sila pertama adalah gerakan keberketuhanan, pengalaman nilai agama dalam kehidupan keseharian diri, keluarga, masyarakat, organisasi, dan warga Muhammadiyah. Pendidikan dan dakwah keagamaan dilakukan secara masif dan disimultan untuk mengukuhkan nilai keimanan, meminimalisir syirik di kalangan kaum muslimin untuk pengukuhan akidah, implementasi, dan tafsir ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan Muhammadiyah pada sila kedua di bidang kemanusiaan. Muhammadiyah selalu terdepan dalam peran-peran kemanusiaan amal usaha seperti panti asuhan, rumah sakit, MDMC, Najismu, dan lainnya merupakan gambaran nyata aksi Muhammadiyah bagi kemanusiaan. Muhammadiyah selalu terdepan dalam menegakkan keadilan dan advokasi terhadap korban kekerasan dan jadikan review terhadap undang-undang yang merugikan rakyat. Yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Pengamalan Muhammadiyah pada sila ketiga adalah sikap lapang dada dan memerintahkan bangsa dan negara ditunjukkan Ki Bagus Hadikusumo demi persatuan dan kesatuan bangsa. Amal usaha Muhammadiyah ada di Aceh hingga Papua merupakan sabuk pengaman dan pengingat persatuan dan kesatuan bangsa. Muhammadiyah adalah organisasi sangat menjaga persoalan SARA. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Muhammadiyah pengamalan pada sila keempat adalah merupakan contoh organisasi yang menerapkan sila keempat. Pemilihan pemimpin di tingkat pusat hingga ranting. Berbagai keputusan yang diambil harus melalui proses musyawarah. Tidak pernah terjadi permusyawarahan di Muhammadiyah yang berlarut-larut sehingga konflik menimbulkan perpecahan. Adapun sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Muhammadiyah mengamalkannya. Didirikan untuk meluaskan dakwah dan keadilan sosial ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Panti asuhan, sekolah, dan perguruan tinggi Muhammadiyah telah membantu lahirnya anak bangsa terdidik sehingga kesempatan untuk memperoleh kehidupan layak terbuka dan dapat dirasakan semua tanpa kecuali. Yang terakhir, harapan Muhammadiyah untuk negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wal Syahadah merupakan komitmen Muhammadiyah untuk terus berkiprah membangun dan meluruskan arah Indonesia sebagai negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat menuju peradaban yang utama dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.